warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai siang hari ini Allah masih memberikan kita hidayah, Allah masih memberikan kita rahmat, Allah masih memberikan kita kemudahan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Itu adalah rumah Allah. Dalam rangka memenuhi panggilannya, itu adalah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita setinggi tinggi. Amin ya Allah. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya yang mengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama keluarga kita, bersama kerabat kita, dan orang-orang yang kita cintai termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mohon agar kita semua juga mendapatkan keistimewaan, yaitu adalah syafaatul uzma yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami'al Akhyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pada zuhur ini seperti biasa kami diamankan untuk membacakan Rabbul Hadad, zikir, doa dan juga kajian pada zuhur. Insyaallah kurang lebih sampai dengan pukul 1 siang. Dan sebelum kajian kita akan mengawali kegiatan kita, yaitu adalah zikir Rabbul Hadad. Saya mohon maaf karena tidak bisa ditampilkan di layar. Jadi kalau ingin melihat urutannya bisa dilihat di layar handphone masing-masing. Kita niatkan agar zikir Rabbul Hadad ini yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bersama pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, Allah berikan berkah, Allah berikan keselamatan, Allah berikan perlindungan, kesehatan dan kemudahan dalam beribadah. Kemudian kita niatkan untuk kedua orang tua kita, semoga Allah berikan umur yang panjang dan berkah. Semoga Allah berikan kesehatan untuk mereka. Semoga Allah berikan kemudahan untuk beribadah. Dan orang tua kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, alam kuburnya menjadi taman daripada taman-taman surga, Allah mulia di jinan, dan Allah jauhkan daripada siksa api neraka. Dan Allah kumpulkan kita kelak bersama keluarga kita di surga Firdaus yang paling tinggi, bersama para ulama, bersama para orang syuhada dan juga orang saleh. Kemudian kita niatkan juga semoga
di akhir Jumadil Akhir ini, hari yang 29 atau tanggal 29, di mana 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Semoga kita bisa menikmati Ramadan tahun ini, karena dengan doa dan zikir dapat mengubah takdir kita, dapat menjauhkan kita dari bala bencana. Semoga Allah memberikan kesempatan umur sehingga kita bisa menikmati Ramadan tahun ini bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha'. Wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.
بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أغثنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لمن عبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allah Subhanahu wa ta'ala
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيالك وجوارك من كل شيطان مريض والجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تأتي سبحاننا وعافنا واعف عنا وكنا من حيث كنا يا الله بنا يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين آمين يا رب العالمين. Terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan kurang lebih sekitar 5 menit sampai dengan 10 menit bahwa muhasabah merupakan ibadah yang mulia. Kenapa muhasabah ini disebutkan ibadah yang mulia? Karena ibadah ini adanya di dalam hati. Dan bisa kita lihat di slide yang ada bahwasanya muhasabah ini adalah ibadah yang sangat agung. Ya, dampak yang besar yang berada dalam kehidupan seseorang dan lebih banyak yang meninggalkannya. Muhasabah ini berasal daripada kata hasaba yuhasibu, muhasabah yang artinya menghitung. Kalau kita artikan dalam kamus besar bahasa Indonesia, biasa kita sebut dengan introspeksi diri. Sudah selayaknya seorang mukmin untuk senantiasa bermuhasabah, menghitung-hitung. Bahkan Syekh Munajjid hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa muhasabah bermakna memperhatikan amalan diri. Kita lihat mungkin pas kali momennya dengan akhir tahun ini, selama 1 tahun kebelakang kita lebih banyak mengerjakan ibadah atau malah sebaliknya. Kita perhatikan sholat kita perhatikan amalan-amalan wajib kita perhatikan amalan-amalan sunnah kita, apakah sudah maksimal atau belum. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita ini kita lalai, sehingga ketika kita lalai dan datanglah ajal kita tidak sempat lagi bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jika Engkau tangguhkan ajalku ya Allah, dan Engkau balikkan aku ke dunia, niscaya aku akan bersedekah dan juga menjadi orang-orang yang saleh. Ya, Syekh Munajjid melanjutkan bahwa kemudian meninggalkannya apabila itu berupa kejelekan dan tetap terus mempertahankan amal kebaikan yang telah dilakukan. Muhasabah sudah selayaknya kita lakukan secara rutin. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hasibu qabla an tuhasabu,
Bermuhasabahlah kalian sebelum kalian akan dihisab, di mana tidak ada kesempatan lagi seorang mukmin untuk bertobat ketika ajalnya sudah menjemput. Dan kenapa muhasabah ini merupakan amal ibadah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Nabi SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi mengenai dasar yang telah saya sampaikan dari surat Al-Hasyr dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, para ulama telah bersepakat wajibnya muhasabah diri terhadap apa yang telah lalu dan apa yang akan dilakukan nantinya. Jadi muhasabah itu selain kita melihat amal-amal yang kita telah lakukan yang dahulu, dan kita merencanakan amal apa saja yang kita ingin lakukan di kemudian hari. Dan muhasabah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ibadahnya orang-orang pilihan. Karena apa? Karena letaknya di dalam hati. Dan tidak semua orang bisa mengetahui. Berbeda dengan mayoritas amal ibadah yang biasa dilakukan yang ada unsur dunia seperti doa, ikhtiar, tawakal karena ingin dicukupkan rezekinya, atau sedekah dan sholat karena niatan agar terlihat dermawan dan saleh. Sedangkan amal daripada muhasabah ini sangat kecil kemungkinan ada unsur duniawinya. Karena apa? Karena hanya Allah yang mengetahui isi hatinya. Bal insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu menjadi saksi mengerti atas dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah lah yang menutupi aib-aib kita semua. Kalaulah kita mengetahui aib-aib saudara kita, mungkin kita sudah berubah di majlis ini. Kenapa? Karena kita mengetahui keburukan daripada saudara kita, tetapi Allah lah yang menutupi aib kita. Maka dari itu jangan sampai ada di dalam diri kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Jangan. Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan untuk sholat berjamaah, untuk sholat tepat waktu, untuk keluarkan sedekah, untuk menunaikan zakat dan mengerjakan amal-amal sunnah lainnya. Jangan sampai akhirnya dengan amal-amal yang kita kerjakan ini kita menjadi bangga diri. Kita merasa lebih baik daripada saudara kita. Yang harus menjadi perhatian kita adalah dosa-dosa kita. Bisa jadi ada amalan saudara kita yang mereka lakukan dan kita tidak tahu. Dan itulah yang membuat derajat mereka lebih baik daripada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum semuanya terlambat, sebelum kita berada di yaumul mizan, di mana seluruh amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal kebaikan yang lebih baik, maka mereka adalah orang beruntung. Tapi ketika keburukan yang lebih berat, maka celaka dan rugilah mereka. Maka dari itu, apa manfaat daripada muhasabah? Para ulama membaginya menjadi 5 atau bagian. Yang pertama adalah orang yang senantiasa bermuhasabah, dia akan selalu berada dalam petunjuk. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa
seseorang bisa terus berada dalam petunjuk jika ia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah mengobati hati yang sakit. Ketika kita bermuhasabah, bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mungkin hati kita yang tadinya sakit karena terlalu banyak unsur duniawi yang kita alami, maka sembuhlah hati kita. Karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan apa? Dengan kita bermuhasabah. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika kita bermuhasabah, kita selalu menganggap diri ini penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang kita telah lakukan. Jangan sampai kita merasa cukup ketika amal kita sudah banyak. Jangan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu amalan mana yang paling ikhlas di sisi Allah, yang mengantarkan kita ke surga Allah dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya terakhir adalah membuat diri kita tidak takabur, menjadi orang yang sombong. Bahkan Muhammad bin Wasil rahimahullah berkata, "Lau kana bi-dzunubi raitu ma qadara ahadun ayyajlisa ilayhi." Ini maknanya sangat dalam sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat dengan la haula wala quwwata illa billah. Betapa mulianya seseorang ketika bisa menghindarkan dirinya dari maksiat. Kalau kita lihat dari sholat wajib kita selama ini, bagaimana? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Apakah kita, tentunya khususnya bagi seorang laki-laki, sudah sholat berjamaah? Kapan terakhir kita sholat subuh berjamaah? Kalaulah kemarin, alhamdulillah. Kalau beberapa hari yang lalu, berarti kita harus mengintrospeksi diri. Kalau pekan lalu, maka harus lebih mengintrospeksi diri. Atau bahkan alhamdulillah sudah sebulan yang lalu, atau bahkan terakhir Ramadan yang lalu, alhamdulillah misalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Jangan sampai sifat kemunafikan itu ada dalam diri kita. Tentunya tidak ada kata terlambat. Kita harus mengubah diri kita, merencanakan ibadah kita, sebagaimana kita merencanakan kegiatan dan juga pekerjaan kita. Jadi ibadah haruslah diprioritaskan. Ketika kita tidak sempat untuk bangun sholat subuh, maka kita harus tidur lebih awal, atau kita ikhtiarkan untuk membuat alarm dan sejenisnya sehingga kita bisa sholat tepat waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah masih jamiah akhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, bagaimana kita bermuhasabah? Para ulama rahimahullah telah menjelaskannya dengan sangat rapi dan juga sangat mudah dipahami. Yang pertama adalah mengoreksi diri dalam hal wajib, apakah punya kekurangan atau tidak. Sekali lagi kita perhatikan sholat kita, kita perhatikan apakah kita sudah memenuhi kewajiban kita sebagai kepala keluarga, apakah kita telah memberikan nafkah dengan harta yang Allah ridhoi. Jangan sampai harta yang kita raih ini adalah harta yang Allah tidak ridhoi. Kemudian kita mengoreksi diri dalam hal yang haram, apakah masih dilakukan atau tidak. Masihkah kita berbuat maksiat? Masihkah kita menyembunyikan maksiat? Padahal Allah tahu maksiat kita. Maka jalan terbaik adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengoreksi diri, apa yang dilakukan oleh anggota badan kita, apa yang telah dilakukan oleh kaki kita, tangan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan juga lisan kita. Apakah lisan kita lebih banyak? Apakah lisan kita lebih banyak berzikir daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, banyak ghibah, banyak mengeluarkan kata-kata yang kotor? Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus bertaubat
harus berubah sehingga akhlak kita semakin baik. Kemudian yang terakhir adalah koreksi dalam niat kita. Apakah kita ketika ingin beramal niat kita lillahi ta'ala atau karena ingin dilihat oleh orang lain? Maka jika ada niatan tersebut kita harus mengubahnya, bahwa seluruh amal ibadah kita niatkan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat itu juga bisa terombang-ambing, karena hati itu juga disebut qalb, karena seringnya terombang-ambing. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami terhadap agama-Mu dan berada di dalam lurus-Mu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan dari kajian siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala yang berlipat ganda. Dan kita sekali lagi mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita, keluarga kita, pasangan kita, orang yang kita cintai menjadi pribadi yang soleh dan solehah, pribadi yang memiliki akhlakul karimah, pribadi yang senantiasa melaksanakan sholat lima waktu. Jangan sampai anak-anak kita meninggalkan sholat lima waktu, karena itu merupakan hisab yang sangat luar biasa di akhirat. Dan semoga anak keturunan kita juga yang senantiasa melaksanakan dan juga mendirikan sholat, dan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, dan juga orang-orang yang insya Allah menjadi penerus perjuangan kita di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu